Bayangkan ini, tahun 1969. Seorang pria Mesir bernama Dr. Khalil Mesihah sedang berjalan di Museum Mesir di Kairo. Bukan kunjungan pertama, dia sudah ribuan kali ke sini. Tapi hari itu, matanya tertumbuk pada sesuatu di etalase yang sama sekali tidak asing, tapi terasa. Salah. Sebuah patung kayu kecil. Burung, tertulis di labelnya. Ditemukan di Saqqara, makam seorang pejabat tinggi, tahun 1898. Usianya sekitar 2200 tahun. Tapi Dr. Mesihah bukan ahli arkeologi. Dia seorang pilot. Dan yang dia lihat bukanlah burung. Pagi itu di Saqqara, tahun 1898. Arkeolog Perancis sedang menggali kompleks makam yang sudah berusia ribuan tahun. Di antara ribuan artefak, patung, altar, papirus, mereka menemukan benda kecil dari kayu. Panjangnya sekitar 14 cm. Ukirannya sederhana, tapi jelas, seekor burung. Hidungnya runcing. Sayapnya terbentang. Ekornya mencuat ke belakang. Hanya satu dari sekian banyak barang yang dikumpulkan, dicatat, dan dikirim ke museum. Dan di sanalah benda itu duduk selama 71 tahun. Tidak ada yang mempertanyakannya. Kenapa harus? Namanya sudah jelas, Saqqara Bird. Boneka kayu. Mainan anak-anak. Mungkin jimat. Mungkin hiasan. Salah satu dari ribuan, jutaan, artefak yang berdebu dalam etalase kaca. Tapi yang tidak dilihat oleh arkeolog, dilihat oleh pilot yang kebetulan lewat. Dr. Mesihah berhenti di depan etalase itu dan mengamati patung kayu mungil tersebut. Lalu ia menyadari sesuatu yang membuatnya, seorang penerbang, tercengang. Burung tidak punya sirip ekor vertikal. Coba lihat burung terbang. Ekor mereka horizontal. Lebar. Seperti kipas. Tapi patung ini punya sirip tegak lurus ke atas. Vertikal. Persis seperti vertical stabilizer di setiap pesawat terbang modern. Dan itu bukan satu-satunya keanehan. Sayap patung ini tidak melengkung seperti sayap burung. Bentuknya datar di bawah, melengkung di atas. Profil airfall. Dalam istilah penerbangan, itulah bentuk aerodinamis yang menciptakan gaya angkat. Lift. Bentuk yang memungkinkan sesuatu yang lebih berat dari udara bisa terbang. Burung tidak perlu bentuk itu. Burung sudah punya otot dan bulu. Tapi pesawat membutuhkan bentuk itu. Dr. Mesihah berdiri di depan etalase, memandangi patung kayu yang dilempari wisata selama puluhan tahun, dan bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan yang tidak pernah terpikir oleh siapapun sebelumnya. Bagaimana mungkin orang Mesir kuno mengukir vertical stabilizer dan airfall 2000 tahun sebelum pesawat pertama terbang? Gerbangnya terbuka. Dr. Mesihah menerbitkan sebuah makalah. Rekan-rekannya di dunia penerbangan mulai memperhatikan. Benda ini mulai disebut The Saqqara Glider, bukan lagi Saqqara Bird. Dan uji coba pun dilakukan. Sebuah replika persis dari kayu balsa, dengan proporsi yang sama, tanpa modifikasi, dilempar di terowongan angin. Dan ia terbang. Bukan meluncur jatuh. Terbang. Stabil. Gliding ratio yang solid. Replika tersebut mampu membawa muatan. Bahkan, Dr. Mesihah dan timnya menemukan bahwa jika diberi mesin kecil sekalipun, model ini bisa terbang dalam jarak yang signifikan. Seperti model glider zaman sekarang. Atau seperti pesawat terbang. Apakah ini kebetulan? Seorang pengrajin Mesir kuno, secara tidak sengaja, memotong kayu dengan bentuk yang, entah bagaimana, sempurna secara aerodinamis? Atau mungkin memang sebuah model? Seorang insinyur yang membuat purwarupa, ribuan tahun sebelum Wright bersaudara. Tapi tentu saja, tidak semudah itu. Para arkeolog punya jawaban lain. Dan sejujurnya, argumen mereka cukup kuat. Pertama, kata mereka,
Ukiran burung dengan ekor vertikal bisa ditemukan di relief Mesir lainnya. Tapi biasanya itu burung yang hinggap, bukan burung terbang. Jadi interpretasi, vertical stabilizer, bisa jadi adalah interpretasi yang terlalu bersemangat dari seseorang yang terlalu sering melihat pesawat. Kedua, patung ini tidak memiliki roda pendaratan. Tidak memiliki kokpit. Tidak ada tanda-tanda bahwa ini bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dari perspektif material budaya Mesir kuno, benda ini persis seperti benda lainnya yang mereka sebut bershaped votive object, benda persembahan berbentuk burung. Ketiga, dan ini yang paling kuat, tidak ada bukti lain. Jika orang Mesir kuno benar-benar menemukan prinsip aerodinamis, di mana catatannya? Di mana pesawat lainnya? Di mana gambar atau hieroglif yang menunjukkan pemahaman tentang gaya angkat? Satu patung kayu sepanjang 14 cm, sendirian, berdebu di etalase museum. Itulah masalahnya. Satu anomali. Entah itu bukti inovasi yang hilang ditelan waktu, atau sekadar interpretasi yang terlalu kreatif. Tapi anomali itu, tetap saja ada. Dan bentuknya terlalu sempurna untuk diabaikan. Sampai sekarang, Saqqara Bird ada di Museum Mesir di Kairo. Kamar 22. Etalase nomor 54. Anda bisa datang dan melihatnya langsung. Dan ketika Anda berdiri di depannya, Anda akan bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang sama. Apakah ini seekor burung? Atau apakah ada seseorang, 2200 tahun yang lalu, yang melihat ke langit dan berpikir, bagaimana kalau aku ikut ke sana? Kita tidak akan pernah tahu. Mungkin itu hanya kebetulan. Seorang pengukir kayu kuno yang, tanpa sadar, menciptakan bentuk yang meniru fisika tanpa memahaminya. Atau mungkin ada percikan, sekilas, dari pengetahuan yang kemudian lenyap dalam kobaran perpustakaan Alexandria, terkubur di bawah gurun, hilang dalam perang dan penaklukan. Tapi satu hal yang pasti, Saqqara Bird adalah tamparan bagi ego kita. Karena ia mengingatkan bahwa kita tidak tahu seberapa banyak yang sudah dilupakan oleh sejarah. Dan mungkin, hanya mungkin, pertanyaan yang lebih besar bukanlah, apakah orang Mesir kuno bisa terbang? Tapi, apalagi yang sudah kita lupakan? Kalau kamu suka konten misteri seperti ini, ada banyak cerita lain yang menunggu untuk diceritakan. Subscribe, dan saksikan terus video-video lainnya di channel ini. Karena kalau ada satu hal yang saya pelajari selama bertahun-tahun menulis cerita misteri, sejarah tidak pernah sekering yang kita kira.